Waktu aku umur 17 tahun, aku bikin kesepakatan yang nekat banget sama mamaku. Sponsori aku di Korea selama 1 tahun aja. Kalau setelah itu aku masih belum bisa menghidupkan diriku sendiri di sini, aku janji akan pulang ke Indonesia. Halo semuanya, welcome to Viewverse. Orang Indonesia yang udah tinggal di Korea selama 8 tahun. Banyak orang yang ngirain hidup di Korea tuh enak banget. Tiap hari makan makanan enak, ketemu opa, kayak di jalan-jalan estetik, kayak di drakor gitu deh. Emang ada kebenaran dari itu. Cuman ya realitanya ada sedikit rumit dan aku juga pernah dirasiskan juga di sini. Dan hari ini aku mau ceritakan kepada teman-teman semua cerita gimana aku datang ke Korea pertama kali 8 tahun yang lalu di tahun 2018 sampai sekarang. Nah, kalau dipikir-pikir sekarang, keputusan aku untuk pindah ke Korea 8 tahun yang lalu itu beneran yang paling gila dan paling drastis di kehidupanku selama ini. Aku bukan berasal dari keluarga yang super kaya. Dan aku pindah ke sini pas aku umur 17 menjalan ke 18. Aku tuh anak perempuan satu-satunya di keluargaku dan mamaku itu tau lah. Dia takut banget nanti anak ceweknya pergi ke negara lain, diculik atau gimana gitu kan. Jadi kayak paranoid biasa. Tapi alasanku itu dari dulu aku emang pengen banget mengalami kehidupan di luar negeri. Awalnya masih mikir mau ke Australia atau ke Singapura, cuma beneran mahal banget di sana. Itu sampai perlu ber-MM-an per tahun dan gak ada duitku untuk kayak gitu. Jadi akhirnya aku research dan pas itu jujur aja aku suka K-pop. Lebih tepatnya EXO, Chanyeol. Anyway, aku minta ke mamaku, aku pengen ke Korea. Gimana nih? Terjadilah kesepakatan yang tadi aku bilangin 1 tahun aja. Pas pertama kali aku menginjak kaki di Seoul itu beneran kayak drama. Semuanya itu masih honeymoon period, bagus banget. Tiba-tiba realita itu bahkan hal-hal kecil seperti makan atau harus telepon ke call center gimana itu terasa menjadi beban yang berat banget karena aku gak gitu tahu bahasa Korea dulunya. Pokoknya panik deh, anxiety. Nah, pas aku belajar di UNIF, aku itu pernah dirasisin sama orang Korea. Ini disclaimer, 9 dari 10 orang Korea yang aku ketemu di sini itu ramah, mereka mau membantu. Gak ada yang beneran jahat gitu, cuma pas hari itu mungkin aku apes aja ya. Jadi itu ada satu restoran yang lumayan populer di dekat UNIFku, dia jual pizza. Jadi ya penasaran dong, setiap hari ada cuma jualan pizza, cuma selalu ada ngantrian gitu. Jadi ya aku pergi mau ngantri, terus aneh banget ada 2 orang Korea ini, cewek, mereka tuh kayak ngeliatin aku terus, aku gak tau kenapa. Jadi ngeliatin terus kayak, bukan ngeliatin doang, kayak dilototi gitu loh, kayak gitu. Jadi kenapa ya? Nah, aku berdiri di belakang mereka, tiba-tiba mereka ngeliat aku terus DM, go home gitu. Jadi aku tuh kayak gimana gitu, kayak apa salahku cuma mau beli pizza aja kan? Akhirnya aku beneran pulang dong. Karena ya takut. Nah, pas momen-momen kayak gitu aku mikir, kenapa aku milih kesini kalau bisa hidup aman, tentram di Indonesia? Kenapa aku mau diginiin di sini gitu loh? Cuman ya egoku terlalu tinggi untuk nyerah tengah-tengah kuliah. Jadi ya aku lanjutin aja deh, gimana gitu kan. Jadi I had to survive. Nah, karena dia sama mamaku cuma 1 tahun, inilah aku mulai belajar mati-matian. Dan aku jadi mendadak tergila-gila sama yang namanya beasiswa. Sainganku di Korea itu mau orang Korea, mau murid internasional itu semua pinter-pinter. Semuanya jenius deh. Jadi dulunya kalau aku udah mulai belajar itu, aku sehari bisanya tidur 3-4 jam doang. Dan orang Korea itu sukanya belajar di kafe. Di dekat UNIF itu ada kafe yang buka sampai jam 2 pagi, ada juga yang buka 24 jam, bayangin. Dan ya ada yang beneran belajar 24 jam, itu beneran gak pulang, mereka hanya belajar aja di sana. Dan itu kafenya tuh selalu penuh. Dan sambil mempertahankan nilaiku, aku juga harus kerja part-time, cari duit dong, karena kan perlu makan ya. Jadi aku dulu kerjanya part-time di chicken restaurant, jual cimek, chicken and mechu, chicken and beer. Di sana itu kerjanya biasanya malam, karena kan orang kalau minum bir ya malam ya. Kerja sampai jam 10, terus pulang balik ke dormitory ke asrama, belajar lagi. Adalah masa-masa kayak gitu. Tapi beneran deh guys, usaha itu tidak bakalan mengkhianati hasil. Di tahun ketiga, keajaibannya datang. Aku tuh diterima di Samsung Dream Foundation yang mereka nge-cover semua tuition, which is uang sekolah 100% dan juga dikasih uang saku yang walaupun sederhana, cukup banget untuk membantu aku ya kehidupan sehari-hari. Jadi setelah itu aku bisa quit a part-time job, terus
terus aku fokusnya ke belajar doang. Jadi lebih banyak tidur dan lebih sehat lah. Aku juga untuk ngehemat, dicari deh semua peluang. Aku daftar sebagai jogyo, istilahnya penjaga dormitory di Unifco, waktu itu namanya Kyung University. Kerjaanku itu untuk murid-murid yang barusan datang, murid internasional yang barusan datang ke Korea, mereka tuh kan harus diregistrasi. Nah, aku bantu registrasi. Nanti di tengah-tengah semesternya kalau ada lampu yang rusak atau bahkan ya ada orang yang ngelakuin aneh-aneh di dalam. Pernah di kamarku itu ada CCTV waktu itu, ada yang bawa teman yang berbeda gender untuk masuk ke dorm. Anyway, that story for another time. Jadi hal-hal kayak gitu yang harus aku urusi dan aku lapor ke pihak universitas. In exchange, dormitory feesku free. Pokoknya prinsip aku waktu itu apapun yang bisa aku lakuin asal hemat. Nah, di sini plot twist. Nah, di sini selanjutnya tuh plot twist. Ada COVID. Nah, gak terasa waktu itu berlalu tiba-tiba dan tiba-tiba COVID. Di Korea itu waktu itu beneran heboh banget, salah satu pusatnya COVID di dunia, ya kan? Semua orang inget dong, mamaku panik, keluarga panik. But anyway, pas itu semua kelas di universitas jadinya online. Pas itu aku udah di tahun terakhirku, di semester terakhirku, dan aku cuma perlu 3 kelas lagi untuk memenuhi kredit. Beruntung banget sih jadi orang. Aku dapat scholarship 1 lagi dari yayasan perusahaan pertamaku. Jadi, nah pas itu tiba-tiba mereka udah buka lowongan part-time untuk anak Indonesia, karena mereka ada proyek Indonesia khusus untuk scholars mereka. Jadi aku daftar dan lolos. Nah, untuk semester terakhirku itu aku sambilan sekolah online dan juga part-time di perusahaan itu. Teman-teman kalau yang mau part-time di Korea, please daftar ke Suripguk Samuso atau imigrasi. Jangan di-risk sebelum teman-teman dideportasi. Itu beneran nanti pusing deh. Pokoknya semua harus didaftar, harus legal, oke? Nah, setelah aku selesai kuliah S1, aku di-offer untuk extend menjadi pegawai tetap. Jadi ya gitulah awal gimana aku bisa mulai kerja di Korea dan mendapat visa E7. Jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran gimana cara cari kerja di Korea, apa yang harus ditulis di CV atau segala macam, silahkan leave in the comments. Dan untuk teman-teman yang mengikuti ceritaku di Seoul, silahkan like, subscribe, and see you in the next video. Thank you, bye-bye.